البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 15 ya. Qala fadilatu syayikhina Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, wa min firaqi Syiah Az-Zaidiyah, termasuk dari sekte-sekte Syiah adalah Zaidiyah. Wa hum min jumlati ahlil bidah, mereka termasuk dari kumpulan ahlul bidah. Wa mithluhumul Mu'tazilah, seperti mereka juga Mu'tazilah. Wal jumhur ala annahum mubtadi'ah, jumhur ulama mengatakan Mu'tazilah adalah mubtadi'ah. Wa hunaka man kaffarahum, sebagian dan di sana ada ulama yang mengkafirkan Mu'tazilah. Walakinnal asy'ariyah min ahlil bidah, adapun kalau asy'ariyah termasuk ahlul bidah, yaitu tidak sampai dikafirkan maksudnya. Fal Imamu Ahmad rahimahullah fi hadhihi risalah yuqarriru madhhab ahli sunnati wa jamaah. Maka Al Imamu Ahmad rahimahullah di dalam risalah ini beliau menetapkan madhab ahlu sunnah wa jamaah, wa yubayyinu madhab ahlil bidah, dan menerangkan madhab ahlul bidah, wa annahum mukhalifuna li madhabi ahli sunnati wa jamaah. Beliau menerangkan bahwasanya para ahlul bidah itu menyelisihi madhab ahlu sunnah wa jamaah. Wa ma'lumun annal imam Ahmad huwa imamu ahli sunnati wa jamaah, dan telah diketahui bahwasanya al imamu Ahmad adalah imam ahli sunnah wa jamaah. Wa qadim tuhina fi mas'alatil qawli bi khalqil Qur'an fasabbatahullah, beliau telah diuji, dicabar di dalam masalah pendapat tentang bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, lalu Allah mengukuhkan beliau. Wa sabara alal adza, beliau bersabar di atas gangguan. Wasijen, di atas penjara, yaitu di dalam penjara selama 3 tahun itu. Waddarab, pemukulan, demikian pula cambuk. Hatta nasarahullah, sehingga Allah menolong beliau. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, disebutkan dalam catatan kaki Ali ibnul Madini. Baik, Ali bin Abdullah al-Madini rahimahullah, Abu Zakaria kah? Ana malah lupa kunyahnya. Baik. Innallaha ta'ala hafizal Islam bi Abi Bakrin As-Siddiq yaumar riddah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memelihara Islam dengan Abu Bakar As-Siddiq pada hari kemurtadan. Wa hafizal Islam bil Imami Ahmad yaumal mihnah. Dan Allah menjaga Islam dengan Imam Ahmad pada hari cabaran itu, cabaran yang dilakukan oleh 3 penguasa itu. Baik. Karena kalau bilang Quran makhluk berarti apa? Makhluk itu punya cacat. Kalau punya cacat berarti sandaran kita cacat. Al-Quran itu. Nah, kalau sandaran Islam cacat, maka jangan diharap Islam itu jadi sempurna. Tayyib. Sanadur risalati ilal imami Ahmad. Sanad risalah ini kepada Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Mudzaffar Abdul Malik ibnu Ali bin Muhammad Al-Hamdani. Qal, terulang ya kalanya ya. Haddatsana Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna. Qal akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad ibn Al-Banna. Ini adalah apa? Silsilah keluarga Mesir. Qal akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bushran Al-Mu'addal. Mu'addal maksudnya adalah yang ditakdil oleh para ulama, dikasih rekomendasi. Qala akhbarana Utsman bin Ahmad bin Sammak. Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar qira'atan alaih min kitabihi fi syahri Rabiul Awal min sanati salasin wa tis'in wa mi'atain 293. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Sulaiman Al-Minqaril Basri. Disebutkan dalam catatan kaki huwa nafsuhu Muhammad ibnu Sulaiman Al-Jauharil Basri. Kemudian Bitinis ya At-Tinisi. Qal haddatsani Abdus ibnu Malik Al-Attar. Qal sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala yaqul
Asy-Syarah. Qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah, hadza sanadur risalati ilal Imami Ahmad rahimahullah, fahiya min riwayati Abdus bin Malik. Tadi siapa? Abdus bin Al-Attar. Abu Muhammad Al-Attar samaan anil Imami ahli sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya rahmatullah. Wa bidzalika takunu hadhihi risalah sanaduha muttasilan. Dengan demikian jadilah risalah ini sanadnya bersambung ilal Imami Ahmad rahimahullah, wa anna hadzal juz'a min maqalil Imami Ahmad rahimahullah, dan bahwasanya juz ini bagian dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Baik, disebutkan dalam catatan kaki mimma yadullu ala sihhati nisbatiha ilal Imami Ahmad, termasuk yang menunjukkan tentang benarnya penisbatan kitab Ushulus Sunnah ini kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, talaqil ulama ilaha bil qabul, yaitu para ulama menyambut kitab ini dengan penerimaan, wa naqluhum laha, dan penukilan yang mereka lakukan terhadap risalah ini, au juz'an minha, atau sebagiannya, fi musannafatihim, di karya tulis mereka, min ghairi nakir, tanpa ada pengingkaran. Famin haula, termasuk mereka adalah Al-Lalikai fi syarhi usul i'tiqad ahli sunnati wa jamaah wa ma ba'daha, yaitu di muka surat ini dan setelahnya. Wa Ibnul Jauzi faqad awradaha bitamamiha, beliau menyebutkannya secara lengkap, ala taqdimin wa ta'khir, walaupun ada yang didahulukan, diakhirkan. Kama fi kitabihi Manaqibil Imami Ahmad, sebagaimana dalam kitab beliau Manaqib Al-Imami Ahmad. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah kama fil Fatawa, di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Abdurrahman ibn al-Qasim An-Najdi. Wa Minhajus Sunnah, dan juga di dalam kitab Minhajus Sunnah Syekhul Islam. Wal Barbahari dalam Syarhus Sunnah. Kemudian wa Diyauddin Al-Maqdasi. Wa alam Diyauddin dohirnya adalah di dalam apa? Mihnah Al-Imami Ahmad. Ana dulu punya satu bukunya itu, cetakan cantik tapi enggak terbawa dulu. Tayyib. Al-Alusi kama fi Jala'il Ainain. Tayyib. An-Nu'man Al-Alusi Al-Hanafi. Hanafi namun apa? Beliau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membela Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau ulama Irak. Wa Ibnu Badran kama fil madkhal ila madhhabi Ahmad wa ghairuhum katsir, selain mereka banyak. Tayyib. Kita baca qal al-maqsudu bi usulis sunnah, yang dimaksudkan dengan usulus sunnah. Usulus sunnati indana, ini kalam mulai apa? Kalam Imam Ahmad. Prinsip-prinsip sunnah, dasar-dasar sunnah menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, wali qtida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah maka dia adalah suatu kesesatan atau perkara yang sangat sesat. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, termasuk prinsip sunnah juga, yaitu meninggalkan persengketaan, perdebatan, dan tidak mau duduk-duduk dengan para ahlul ahwa. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fiddin, meninggalkan, ini hampir sama istilah-istilah ini, yaitu apa? Persengketaan, perdebatan, dan pertikaian di dalam agama ini. Tayyib. Wasunnatu indana ila akhirih. Biasanya apa? Yang membacakan, kalau di Saudi biasanya yang membacakan adalah murid. Di Yaman pun seperti itu. Kemudian gurunya apa? Mensyarah. Ini dohirnya ketika muridnya mau baca lagi, syekhnya mensyarah dulu, menghentikan dulu. Asy-Syarah. Qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah, al-usul jam'u asl. Jamak dari asal, yaitu dasar. Tayyib, atau prinsip. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh, menurut pendapat jumhur. Asal adalah ma yubna alaihi ghairuh. Tayyib. Sesuatu yang mana yang selainnya dibangun di atasnya. Fal usulul lati tambani alaiha sunan, maka dasar-dasar yang mana sunnah-sunnah itu dibangun di atasnya adalah sebagaimana yang disebutkan ini. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya pembagian Islam pada usul dan furu' ini tidak diingkari kalau tujuannya adalah seperti yang disebutkan itu. Baik, karena apa? As-sunnah Islam itu sendiri. Berarti Islam ada usul dan ada yang bukan usul. Baik. Makanya kata Syekh bin Bas, pembagian ini tidak diingkari. Ini pembagian yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Adapun yang diingkari adalah yaitu apa? Menyebabkan orang membagi Islam menjadi kusyur wal lub.
ada yang kulit, ada yang intinya dan sebagainya. Makanya Syekh Yahya ketika ditanya boleh tidak membagi Islam jadi usul dan furu', kata beliau tidak ada keraguan, Islam itu tidak di atas satu level. Ada yang sangat penting, ada yang penting, ada yang dia rukun, ada yang dia bukan rukun. Ini hakikatnya apa? Berarti ada yang usul, yang dasar, dan ada yang tidak demikian. Makanya ini ulama-ulama sunnah pun menetapkan yang demikian. Imam Ahmad jelas apa? Dari kalangan salaf. Maka ini bukan bid'ah yang betul, kecuali kalau menurut prinsip yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah, itu yang memang jadi bid'ah. Mereka mengatakan yang usul adalah yang 5 itu, yang selain usul itu tidak penting katanya. Yang selain 5 itu tidak penting. Nah, ini yang seperti ini adalah bid'ah. Makanya Imam Ar-Razi menetapkan itu. Siapa itu namanya? Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya adalah sama-sama apa? Imam Ahlus Sunnah di zaman Imam Ahmad. Kitab apa itu? Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ternyata agama ini ada asal, ada yang bukan asal. Demikian pula Al-Lalikai, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah. Bahkan apa? Kitab-kitab yang kita hafal itu sendiri, yaitu apa? Al-Usulus Salasah, Al-Usulus Sittah. Ternyata ada usul dan ada yang bukan usul. Baik. Maka tidak perlu diingkari kalau tujuannya adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama itu sendiri. Kalau dikatakan Syekhul Islam mengatakan itu bid'ah, kita katakan Syekhul Islam di buku-bukunya sendiri sering mengatakan min a'dhami usuliddin al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ternyata agama ini ada usul dan ada yang bukan usul. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini, kata beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan sesuatu yang dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, waliqtida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa qaulu al-Imami Ahmad hadhihi usulus sunnati indana, kata Imam Ahmad bahwasanya inilah dasar-dasar sunnah menurut kami, maknahu annana ma'syara ahli sunnah, maknanya adalah kita ini sebagai masyarakat ahlu sunnah, usulus sunnati indana wa indal a'immati wal ulama, bahwasanya dasar-dasar sunnah menurut kami dan menurut para imam dan ulama adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sesuatu yang dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya. Di zaman para sahabat Asy'ari belum lahir. Berarti dulu para sahabat berpegang dengan apa? Kalau akidah Asy'ariyah munculnya adalah di zaman Asy'ari. Apakah sebelum Asy'ari lahir berarti sahabat dan bahkan Rasulullah, naudzubillah, demikian pula generasi tabi'in itu sesat, naudzubillah. Orang-orang baru tahu kebenaran setelah lahirnya si pahlawan yang belakangan ini, tentunya ini tidak tepat. Seperti itu. Baik. Waliqtida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Fassahabatu ridwanullahi alaihim hum afdalun nas, maka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, mereka adalah orang yang terbaik, manusia yang paling utama. La kana wala yakunu mislahum, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada orang yang semisal dengan mereka. Ya, walaupun kita punya emas sebesar gunung Uhud emas, kita tidak akan mampu dengan sedekah itu menyamai 1 mud atau setengah mudnya mereka, walaupun bukan dari emas yang mereka punyai. Baik. Wassahabatu jam'u sahabi, sahabat jamak dari sahabi. Wassahabi huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisih pendapat jumhur. Kalau pendapat jumhur, bahkan pendapat Imam Bukhari, yaitu apa? Man ra'an nabiyya, melihat Nabi. Tapi apa? Bagaimana dengan Ibnu Ummi Maktum? Bagaimana dengan Abu Quhafah dan beberapa sahabat yang lain yang buta? Ini menunjukkan pendapat jumhur tidak selalu betul. Kebenaran tidak dilihat dari jumlah orang, namun dilihat dari ketepatan dengan dalil. Jadi inilah yang betul, sebagaimana ditetapkan oleh Ar-Rafi'i, demikian pula ditetapkan oleh Ibnu Hajar dan yang lain-lain dari kalangan ahli mustalah, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan, dalam keadaan beriman, wa mata alal Islam, dan dia mati di atas Islam. Adapun pembahasannya di balik definisi ini berarti konsekuensinya apa? Ini di dalam dalam apa? Mustalahul hadis. Hadza asahhu ma qila fi ta'rifis sahabi. Inilah yang paling sahih yang dikatakan tentang definisi sahabat.
annahu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, walau lahzah, walaupun hanya sesaat. Baik. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan termasuk dari kalangan sahabat adalah siapa? Nabi Isa, karena pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan jiwa raganya masih hidup. Yaitu apa? Di langit kedua itu. Nabi-nabi yang lain jelas apa? Raganya sudah meninggal, badannya meninggal, cuma rohnya yang masih hidup. Baik. Summa mata alal Islam, lalu dia mati di atas Islam, bukan murtad. Wa hadza aula min qauli man qala fi hadis sahabi, ini lebih utama daripada perkataan orang yang mengatakan tentang definisi sahabat adalah annahu man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini perkara yang sangat masuk akal kan? Gimana cuma melihat Nabi? Jelas para ulama ahli hadis mereka tahu ada sebagian sahabat yang buta, tidak melihat Nabi, namun jumpa dan bahkan jadi muadzinnya, bahkan bagaimana seperti ini luput dari mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang selalu ingat apa yang dia ketahui. Terkadang lupa, namanya masih manusia, itu wajar. Nabi Adam aja lupa, padahal Allah yang mengajari beliau, apalagi orang macam kita. Baik. Maka yang penting adalah hujahnya dan ilmunya, bukan sekedar hujahnya dan hafalannya. Baik. Bukan sekedar tingginya derajat dia dan kualitinya dan seterusnya, karena manusia tidak maksum. Lihat hujahnya yang terkuat siapa, dan memang ini adalah pendapat ulama, bukan semua ulama sepakat lalu kita tolib punya pendapat sendiri, itu keliru. Baik, kalau itu kebenaran pasti ada ulama yang mengatakannya. Tidak mungkin semua ulama sesat, tahu-tahu kita pelajar yang betul, itu tidak mungkin. Baik, kemudian kata beliau, fatabirul awal asah, maka definisi yang pertama itulah yang lebih tepat. Baik, liyadkhula fihil umyan, agar masuk ke dalamnya orang-orang yang buta, ka Abdullah bin Ummi Maktum, seperti Abdullah bin Ummi Maktum dan bapak dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yaitu apa? Amir bin Amr. Utsman bin Amir bin Amr, yaitu apa? Abu Quhafah. Fa innahu laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walakinnahu lam yarah, karena dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak pernah melihat beliau. Jumpa macam apa? Bahkan apa? Beliau adalah minas sabiqinal awwalin. Baik, berarti berapa belas tahun beliau menemani Nabi? Beliau jadi apa? Sampai 23 tahun dan semacam itu sejak awal. Baik. Kalau bukan sahabat lalu apa? Walaupun dengan semata-mata karena tidak pernah lihat. Tentunya memang itu tidak betul kalau ra'a. Li'annahu kana a'ma, karena beliau buta. Fahuwa sahabi. Walidzalika kana ta'biru bi luqyin aula minat ta'biri bi ra'yin. Kecuali kalau maksud beliau ini adalah hikayah bi laqiya aula minat ta'bir bi ra'a, boleh juga. Baik. Perjumpaan itu ungkapannya lebih tepat daripada melihat atau penglihatan. Fa kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan walau lahdzah wa mata 'alal islam fahuwa sahabi. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, walaupun sesaat, dan dia mati di atas Islam, maka dia sahabat. Wa yasmalu dzalika sighara sahabah, dan definisi ini mencakupi para sahabat kecil, wa atfalahum, dan anak dan bayi-bayi mereka. Termasuk siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Dia tidak pernah melihat Nabi. Kenapa? Karena dia masih kecil, masih bayi, baru bayi, kemudian dibawa di hadapan Nabi di akhir hayat Nabi itu. Nah, Nabi pernah lihat dia. Berarti apa? Perjumpaan itu ada, walaupun dia dengan sebab masih bayi, matanya belum mampu melihat ke sana kemari. Dia tidak lihat Nabi, namun Nabi lihat dia dan berjumpa dengan dia. Baik. Maka dia termasuk sahabat yang paling kecil. Tayyib, alladzina hannakahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang ditahnik oleh Nabi, dikasih apa? Yaitu makanan yang manis ke mulutnya pertama kali yang masuk ke mulut dia. Fahum sahabatun aidan, maka mereka juga sahabat. Was sahabatu yatafawatun, dan para sahabat tentunya bertingkat-tingkat. Tayyib. Tayyib, wa yakhtalifuna fis suhbah, mereka berbeza-beza di dalam masalah persahabatan. Walikullihim qadrun ala wa fadailu walakin namas siddiqu minhum afdalu, kata Syekhul Islam.
Setiap dari sahabat memiliki kadar yang tinggi dan keutamaan. Hanya saja apa? Akan tetapi Siddiq yang paling utama dari mereka. Kama sayubayyinul muallifu rahimahullah, sebagaimana yang akan diterangkan oleh si penulis rahimahullah. Falladzi talat suhbatuhu afdalu mimman lam tatul suhbatuh. Maka orang yang persahabatannya dengan Nabi itu panjang, dia lebih utama daripada orang yang persahabatannya tidak panjang dengan beliau. Baik. Wal a'rabul ladzina ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih, orang-orang Badui yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman pada beliau, laisu kas sahabatil ladzina lazamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sinina wa ashhura. Tidaklah seperti para sahabat yang setia menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Fakullun lahu nasibuh, maka setiap orang dari mereka tentunya memiliki bagian dari apa? Keutamaan suhbah, yang mana persahabatan sesaat saja dengan Nabi itu lebih utama daripada amal soleh orang setelah mereka 60 tahun. Keutamaan yang tak terbayangkan tentunya. Baik, wa kullun lahu hazzuhu minas suhbah. Setiap orang, yaitu dari mereka, memiliki bagian keuntungan, bagian keuntungan dari persahabatan dia. Baik, keberkahan secara langsung dan pengajaran secara langsung, sebagian bahkan boleh lihat malaikat Jibril dan sebagainya. Baik, walakin yajma'uhum wasfus suhbah, akan tetapi mereka disatukan dengan sifat persahabatan. Wa maziyatus suhbah, keistimewaan persahabatan khasun bis sahabah, ini khusus untuk sahabat. La yalhaquhum fiha man ba'dahum minat tabi'ina wal a'immah, tidak dijumpai di dalamnya, yaitu apa? Tidak diperolehi di dalamnya itu oleh orang-orang yang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan a'immah. Fa suhbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sama'u kalamihi wal jihadu ma'ah, persahabatan dengan Nabi SAW, mendengar ucapan beliau, berjihad bersama beliau, hadhihi maziyatun khassatun lis sahabah, ini adalah keistimewaan khusus untuk para sahabat, la li ghairihim, bukan untuk yang selain mereka. Tentunya apa? Kebahagiaan besar kalau mampu sempat jumpa beliau. Kita misalkan sempat jumpa Syekh bin Baz saja, tentunya apa? Ini levelnya naik jelas. Karena apa? Berarti tabaqat, termasuk apa? Murid terkecil Syekh bin Baz dan sebagainya, dan itu keutamaan. Bagaimana dengan apa? Jumpa dengan Nabi. Namun apa? Memang konsekuensinya berat, mengalami cabaran yang banyak. Menyertai beliau. Hatta laufa ba'dut tabi'ina as-sahabata masalan fil ibadah, sampai walaupun sebagian tabi'in melampaui para sahabat misalkan di dalam peribadatan, seperti masalah apa? Seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti juga siapa? Abdullah ibnul Mubarak dan lain-lain. Walaupun Ibnu Mubarak bukan tabi'in, namun apa? Kibarul atba. Tapi apa? Ibadahnya memang dikatakan melampaui banyak sahabat, terutama sahabat yang dari Badui mungkin ya. Jelas apa? Ulama-ulama besar macam ini ibadahnya berlipat-lipat lebih banyak, disebutkan di dalam biografinya. Namun tetap tidak mampu menduduki level yang lain macam tadi, level yang khusus macam tadi. Tidak mampu melampaui itu. Fa innahu la yastati'u an yasila ila martabati suhbah, maka sungguh dia tidak mampu untuk sampai kepada tingkatan persahabatan. Fasuhbatu laha maziyatun khassah, maka persahabatan itu memiliki keistimewaan yang khusus. Walihada lamma arada ba'dun nas an yuqarina baina Umar bin Abdul Aziz, maka dari itu manakala sebagian orang ingin membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz yang dianggap apa? Bagaikan Imam Mahdi, cuma tinggal apa? Nasabnya aja tidak sesuai nama dan nasab, namun apa? Kebaikannya dan segalanya itu mengingatkan orang pada dalil-dalil tentang Imam Mahdi. Dan tempatnya juga yaitu di Syam. Wa Muawiyah ibni Abi Sufyan, membandingkan dengan Muawiyah yang mana beliau adalah sekreterinya Nabi. Jelas ini keutamaan yang besar sekali. Umar bin Abdul Aziz al-wari' al-adil al-ma'ruf bidzalik, dan beliau adalah mujaddid generasi yang pertama. Termasuk mujaddid. Wa Muawiyah as-sahabiyil jalil. Qala ba'du ahlil ilm, sebagian ulama mengatakan, kita baca catatan kakinya, ja'a fi wafayatil a'yan, jangan baca wafiyat, diingatkan oleh Syekhuna Fathah Al-Qadasi, bacanya bukan wafiyat tapi wafayat, karena apa? Jamak dari wafah. Wa naqala Abu Ali An-Nasai Al-Jayyani, dari kalangan hufaz,
anna Abdullah ibn al-Mubarak al-Madkur su'il, yang disebutkan mungkin apa nanti di atas kah kok tiba-tiba Ibnu Mubarak. Beliau ditanya ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama, Muawiyah ibnu Abi Sufyan an Umar bin Abdul Aziz, faqala wallahi innal ghubara alladhi dakhala fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal min Umar bi alfi marrah. Demi Allah, sesungguhnya debu yang masuk ke hidung Muawiyah ketika menyertai Rasulullah SAW lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz 1000 kali. Tentunya ini mimbabil mubalaghah ya. Tetap manusia lebih utama daripada debu. Gimana itu? Tetap orang yang soleh itu adalah khairul bariyah, makhluk terbaik. Kalau orangnya boleh dibandingkan, namun kalau orang dibandingkan dengan debu tidak layak itu. Dengan semata-mata debu itu di zaman Nabi lalu lebih utama dari orang soleh, itu nggak boleh. Tapi ini mimbabil mubalaghah. Karena apa? Di zaman Ibnu Mubarak memang banyak orang yang membenci Muawiyah, melaknat Muawiyah dan seterusnya. Baik. Jelas debu tidak layak dibandingkan dengan manusia, tetap manusia lebih utama. Nah, apalagi manusianya adalah siapa? Semacam Umar bin Abdul Aziz. Baik. Kemudian apa? Shalla Muawiyatu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya, Muawiyah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sami Allahu liman hamidah. Lalu Rasulullah ketika menyebutkan sami Allahu liman hamidah, faqala Muawiyah mengatakan Rabbana walakal hamd. Baik, fama ba'da hadza? Lalu apa keutamaan setelah ini? Baik, jelas keutamaan sahabat lebih tinggi. Kita cari titiknya di sini mana? Baik, al-ghubarul ladzi dakhala fi anfi Muawiyah fi jihadihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Debu yang masuk ke hidung Muawiyah di dalam jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'dalu biwari'i Umar bin Abdul Aziz. Dia itu boleh disetarakan dengan kehati-hatiannya Umar bin Abdul Aziz. Jelas beliau tingkatan tertinggi di zaman itu, Umar, dari sisi apapun, secara umum tentunya. Baik. Naam, Umar bin Abdul Aziz lahu fadluh, beliau memiliki keutamaannya. Walahu maziyatuh, beliau memiliki keistimewaannya. Lakin la yalhaqu martabatas suhbah, tapi tidak mampu mencapai tingkatan persahabatan. Baik, wasuhbah maziyatun khassatun lis-sahabah. Persahabatan itu keistimewaan khusus untuk sahabat. Fala kana wala yakunu ba'dahum mislahum. Baik, tidak pernah ada dan tidak akan ada orang yang setelah mereka itu semisal dengan mereka. Wala yumkinu an yalhaqahum lahiqa yalhaqu an yalhaqahum man ba'dahum abada. Tidak mungkin orang yang setelah mereka itu mampu menyusuli keutamaan mereka sama sekali. Ilahuna wallahu a'lam.